Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat nifaq. Wa a'malana minar riya'. Pelihara dan jaga serta bersihkanlah ya Allah amal ibadah kami daripada sifat riya'. Wa alsinatana minal kadhib. Pelihara ya Allah lidah-lidah kami daripada bercakap bohong. Wa ayunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Lindungi dan pelihara pandangan mata kami ya Allah daripada pandangan khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan pandangan mata dan Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati-hati hamba-Mu. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi menzahirkan kesyukuran kita terhadap segala anugerah yang Allah berikan, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan salawat dan salam yang sempurna buat baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, insya-Allah dengan izin Allah Jualah, kita masih diberi ruang dan peluang untuk meneruskan kajian kita terhadap firman-firman-Nya bagi mendapatkan panduan hidup untuk menjalani kehidupan yang sempurna dan diridhai di dunia ini. Untuk seterusnya kita mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya kelak apabila kita telah kembali berjumpa dengannya. Kita akan teruskan cerita dapur kita surat Yusuf. Pada siri lepas kita telah pelajari ayat-ayat, rangkaian ayat yang menjelaskan tentang ujian yang tidak ringan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Ujian dunia, ujian agama. Musibah dunia dan musibah agama. Nabi Yusuf telah memberikan contoh teladan yang luar biasa bagi sesiapa yang ingin mendapatkan ridha Allah. Hendaklah setiap kita lebih takut terhadap musibah agama daripada musibah dunia. Musibah dunia kita hanya akan kehilangan kesenangan kita di sini. Ya, mungkin biasanya kenyang, kita lapar, biasanya sehat, kita sakit. Sebelumnya senang, jadi susah. Sebelumnya kaya, jadi miskin. Sebelumnya ramai, ahli keluarga sekarang makin kurang karena mereka meninggal. Ini musibah dunia. Yang jika kita sabar menghadapinya, dosa kita diampun. Bahkan, makom dan kedudukan kita diangkat oleh Allah. Tetapi bila kita tertimpa musibah agama, ada peluang maksiat, kita langgar, ada perintah yang sebenarnya kita buat, kita tinggal. Karena tak tahan dengan kesusahan hidup, kesempitan hidup. Itu ujian dunia. Kita tergamak, menipu, mencuri, mengambil hak orang lain. Itu musibah agama. Kita rugi dunia akhirat. Orang yang tertimpa musibah agama pasti dosa. Sementara orang yang tertimpa musibah dunia belum tentu akan menyebabkan ia berdosa, bahkan terampun dosanya jika ia bersabar. Itulah Yusuf alaihissalam memilih
penjara tanpa kesalahan sedikit pun yang dia lakukan, daripada mengikuti, memenuhi kehendak permintaan majikannya. Subhanallah. Tapi Yusuf lagi sekali dia tidak ujub. Dia tidak merasa dirinya hebat walaupun terselamat daripada godaan yang mematikan ini. Yusuf tidak merasa dirinya hebat walaupun terselamat daripada rayuan maut ini. Nabi Yusuf yakni menyadari, meyakini semua ini semata-mata berkat pelindungan, ismah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Yusuf mengajar pada kita, diriku ini yang walaupun kamu kata hebat, hakikatnya aku ni la haula wala quwata illa billah. Aku tidak punya daya. Tidak punya kekuatan. Keinginan untuk melakukan suruhan ada, tapi aku tak berdaya. Keinginan untuk meninggalkan larangan ada, tapi aku tak berdaya. Sebab itu jika aku berjaya melaksanakan suruhan Allah, meninggalkan larangannya, itu bukan karena aku hebat. Itu semata-mata karena Dia. Yusuf sedar itu semua. Sebab itu dia kata, wa illa tasrif anni kaidahun hasbu ilaihim. Ya Allah, kalaulah engkau tak palingkan diri aku daripada aku tipu daya mereka, habis aku. Rayuan Yusuf. Ikrar Yusuf akan kelemahan dirinya. Rayuan Yusuf terhadap pertolongan Allah penuh dengan kehambaan. Rasa kehambaannya. Inilah yang kemudian Allah kabulkan. Fastajaba lahu rabbuhu itu. Ayat yang ke-34. Tapi lagi-lagi Yusuf saya merasa bertuah, berjaya kerana apa yang diminta dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Sebenarnya Allah benar-benar menyayanginya. Yusuf telah benar-benar merasakan, mendapatkan kasih sayang pelindungan Allah. Bila orang sudah merasakan seperti itu, musibah apapun yang menimpanya, kaitan dunia, tidak ada artinya. Walaupun Yusuf tetap juga dipenjarakan. Jadi Yusuf tetap dipaksakan untuk dipenjarakan. Tanpa alasan. Sama sekali. Dan itu dinyatakan dalam ayat yang ke-35 itu. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayat la yahjunannah hatta hin. Kalau mereka telah melihat tanda-tanda terbebasnya Yusuf, sikap jujurnya Yusuf, mereka tetap penjarakan juga. Waham mereka sudah bagi mereka sudah badalahum min ba'di ma ra'aul ayat. Bukti-bukti kebenaran semua berpihak pada Yusuf. Puari saya katakan bajunya koyak dari belakang. Itu bukti yang Yusuf tidak bersalah. Kesaksian. Saksi yang memberikan
kesaksian siapa yang salah, siapa yang betul dalam kes itu. Dan saksi itu adalah ahli keluarga mereka, orang besar di Mesir. 2. Apa yang dilihat sendiri oleh Al-Aziz. Ketika Yusuf hendak keluar pintu, serempak di situ. Wah, Aziz pun kata, ini perbuatan kamu, wahai istriku. Kamu salah. Godaanmu, rayuan kamu, tipu dayanya cukup besar. Dah 3. Ditambah lagi saksi dari luar. Perempuan-perempuan terkerat jarinya. Dan berpengakuan yang luar biasa. Ini bukan manusia, ini malaikat nih. Kami tak nampak kebohongan pada wajah anak muda ini. Tapi mereka tetap memenjarakan Yusuf. Dan alasannya seperti mana yang telah saya sampaikan. Berkat rayuan dan desakan Imra'atul Aziz kepada suaminya. Sebab mereka fikir, bila Yusuf tepat dipenjarakan, sekurang-kurangnya akan mengubah persepsi masyarakat terhadapnya. Oh, memang betul Yusuf yang salah. Itu yang diharapkan. Buktinya sekarang dipenjarakan. Dengan dipenjarakannya, mereka yakin kes ini tidak akan terus menjadi viral. Karena minta maaf, Nabi Yusuf sudah disumbat dalam penjara. Mereka yakin sekurang-kurangnya dengan dipenjarakannya Yusuf, kata Imra'atul Aziz, namaku tidak terus tercemar, tidak terus buruk. Paling tidak, itu bagi mereka kejayaan. Semata-mata hanya ingin mempertahankan nama baiknya yang dia sudah terlanjur, dia sendiri sudah terlanjur mencemarkannya. Sanggup memangsakan orang lain yang jujur dipenjarakan tanpa kesalahan sedikit pun. Masya Allah. Berapa lama di sana? Wallahu a'lam. Sebab dia kata, penjarakan saja. Hatta hin. Ayat 35. Penghujung ayat 30. Hatta hin. Hingga tempoh lah yang tertentu. Tidak dijelaskan. Mereka pun tidak ada. Tidak akan, oh kami penjarakan kamu Yusuf 5 tahun. Tak ada. 10 bulan. Tidak. Tak disebut. Penjarakan aja lah. Mungkin tak ada rekod. Yang pasti ila muddatin ghairu ma'lumah. Nah, ini boleh. Dipenjarakan hingga tempoh yang tidak diketahui. Allahu Akbar. Dan itu kebanyakan apa yang dikatakan oleh majoriti mufassir. Masuk penjara hingga tempoh yang tidak diketahui. Ghairu ma'lumah. Ibnu Abbas memberikan komentar, berapa lama Yusuf dipenjarakan? Kata Ibnu Abbas, ila inqita'i masya'a fil Madinah. Ya, hingga kes ini sudah reda lagi. Orang sudah lalai, orang sudah tidak ambil kisah. Nama baik keluarga raja tidak tercemar. Ya, itulah. Tapi kalau selagi masih ada orang yang cerita sana, cerita sini, masih ada kedengaran, jangan harap Yusuf akan dikeluarkan. Tapi kalau sudah senyap semula, orang dah tak kisah, baru nanti akan dikeluarkan. Berapa lama itu? Tak tahu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Kata Ibnu Abbas. Karena tujuannya memang untuk melindungi, menjaga nama baik Imra'atul Aziz. Untuk menutup mulut masyarakat.
untuk memberikan persepsi, mengubah persepsi masyarakat yang sebelumnya sempat berfikiran persepsi buruk negatif kepada Imratul Aziz, agar bertukar. Jangan terus mencelanya. Walaupun mereka memang patut dicela. Mereka orang yang tercela, tapi tak mau dicela. Macam mana? Sa'id bin Jubair menyatakan, dipenjarakan ilahin, yakni 6 bulan, kata Sa'id bin Jubair. Al-Qiyah mengatakan 13 bulan. Ikrimah kata 9 tahun. Al-Kalbi kata 5 tahun. Muqatil kata 7 tahun. Wahab kata 12 tahun. Tengok bagaimana mufassir coba mengagak meneka berapa lama. Dan itu biasa di kalangan ulama tafsir pada tentang mazhab ya. Apakah semuanya betul? Ya nampaknya susah nak kata semua betul. Sebab mana mungkin ada yang kata 6 bulan, ada yang kata 12 tahun. Takkan keduanya betul. Pasti ada yang salah. Tapi tak apa, itu isian mereka. Tapi menariknya, lagi-lagi Quran tidak beritahu berapa lama tepatnya Yusuf dalam penjara. Quran hanya kata hatta hin. Betul kata Ibnu Abbas. Ya, hingga masa yang sesuai dengan niat mereka menjarakan, sehingga kesnya reda. Masyarakat sudah lupa. Wallahu alam. Itu tidak perlu kita mencari tepatnya ya. Karena kita pasti tidak akan jumpa secara tepat. Mana yang betul? Wallahu alam. Berapa lama Yusuf dalam penjara? Wallahu alam. Tepatnya berapa tahun? Wallahu alam. Allah tak beritahu sehingga ulama coba beragak-agak. Menurut pendapat aku 5 tahun, 6 bulan. Menurut pendapat aku 13 bulan. Menurut aku 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 12 tahun. Ya, terkuranglah. Baik, jamaah sekalian. Itu Yusuf. Yusuf masuk penjara, baginya ini rahmat Allah. Mereka yang dengan kesombongan dan angkuhnya menjadi Yusuf, ini kemenangan bagi aku. Aku menang karena percaya membiarkan Yusuf. Sehingga nama aku tetap terpelihara, terjaga. Baik. Yusuf pula, alhamdulillah aku dalam penjara. Bukan Yusuf ingin susah, bukan. Maksudnya bukan karena Yusuf ingin susah, ingin menyelamatkan agamanya. Lebih baik aku dipenjara daripada memenuhi permintaan mereka. Itu yang mereka tak tahu. Allahu Akbar. Cara berpikir orang yang beriman dengan cara berpikir orang yang tidak punya iman. Beza. Apa dinilai? Masuk penjara. Yusuf melihatnya, ia sebagai orang beriman. Yusuf yakni akhirat oriented. Alhamdulillah aku masuk penjara. Terima kasih ya Allah. Sujud syukur. Istri pembesar dan mungkin suaminya. Ia tidak beriman. Melihat penjara, Yusuf penjarakan daripada kacamata dunia. Karena dia bercara berpikirnya dunia oriented. Ya sudah. Begitulah. Hidup itu sentiasa itu. Masalahnya sama, tapi dilihat oleh orang yang punya sudut pandang berbeza. Ya, mungkin Imratul Aziz puas, tapi hatinya belum tenang. Kan itu hanya harapan saja. Harap dengan Yusuf masuk penjara, namaku tetap baik. Dia belum yakin. Puas, tapi belum yakin. Dapat kepuasan, ketenangan. Yusuf pasti tenang. Allahu Akbar. Baik.
kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala ma'ahu as-sijna fatayan. Dan masuklah bersama Yusuf dalam penjara fatayani, dua anak muda. Yusuf pun masih muda juga. Tak tahu macam mana waktu itu yang masuk penjara semua masih muda-muda. Qala ahaduhuma inni arani a'shiru khamra. Telah berkata salah seorang daripada dua pemuda yang masuk penjara bersama Yusuf itu, salah seorangnya dia berkata, inni arani a'shiru khamra. Ya Yusuf, sesungguhnya aku bermimpi, Yusuf. Yakni aku melihat diriku sedang memerah anggur. Aksir, perah anggur. Buah anggur diperah, ambil airnya, ya bahasa kita buat arak lah, buat minuman. Aku mimpi petik buah anggur, lalu aku perah, Yusuf. Itu ada kalimah aro ni ya. Aro tu aku melihat, ni itu diriku. Aku melihat diriku. Itu maknanya aku mimpi. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Dan berkatalah yang seorang lagi, Yusuf, sesungguhnya aku melihat diriku, mana aku bermimpi, wahai Yusuf. Aku meletakkan, aku membawa, menjunjung, ada roti di atas kepalaku. Yusuf. Aku bawa roti itu aku letak atas kepala bawahnya. Bukan dipikul, bukan aku gendong, tapi dipangkul itu atas kepala. Anehnya Yusuf, ta'kulu tayru minhu. Sebagian roti yang aku bawa letak kepala dimakan oleh burung. Sebagiannya, tak semuanya. Itu kan ta'kulu minhu ya. Minhu itu sebagian daripadanya. Dimakan oleh burung. So. Kemudian kedua-duanya bertanya, Nabi ta'wili. Yusuf, Nabi ta'wili. Tolonglah terangkan kepada kami, ceritakan, tafsirkan kepada kami bita'wili. Apa takwil mimpi kami macam tu? Apa maksud, apa takwil mimpiku, Yusuf? Aku perah anggur. Yang seorang pula, aku bawa roti atas kepala, lalu dimakan oleh burung sebagainya. Ini apa maksudnya mimpi macam ni, Yusuf? Tapi, kenapa dia tanya pada Nabi Yusuf? Yang waktu masih dalam kawan sepenjara. Alasan dua orang ini luar biasa. Inna lanaraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami, wahai Yusuf, sungguh kami melihat engkau. Mana kami yakin engkau. Ro'a ni jamaah sekalian, yang ini af'alul yakin ya. Kalau jamaah yang belajar nahwu insyaAllah tahulah. Ra'a itu ya min af'alil yakin. Jadi mana aku melihat tu mana aku melihat yakin. Melihat, nampak. Bukan agak-agak, bukan bayang-bayang. Bukan. Aku yakin so. Engkau adalah daripada orang-orang yang muhsin. Nanti saya jelaskan. Itu alasan dia. Dia tak mau coba mentakbir sendiri mimpinya, tapi tanya pada Yusuf. Mereka berdua sangat yakin Yusuf bukan orang jahat. Tak
Tak ada tanda-tanda jahat, tak ada muka jahat, tak ada. Mungkin selama mereka duduk bersama Yusuf dalam penjara, kepribadian Yusuf, akhlak Yusuf telah terbaca oleh mereka. Ini bukan sebarang orang. Tak ada tanda-tanda ia seorang banduan, seorang penjenayah, tak ada. Tapi aku tidak tahu kenapa penguasa negeri ini memenjarakan dia. Itu urusan lain. Tapi yang pasti, dia tak yakin Yusuf masuk penjara karena hukuman yang mesti diterimanya akibat kesalahan yang dilakukannya. Jamaah sekalian, sebagaimana ya kebanyakan ulama tafsir coba memberitahu kita, tidak mengapalah. Ya. Tentang nama dua orang ini memang tidak sebut. Tak apa, tidak disebutkan. Kenapa? Ya memang bukan itulah mesej yang Allah nak sampaikan. Sehingga kita tidak perlu mencari-cari siapa namanya. Tidak perlu. Tetapi, ulama tafsir seperti Imam Qatadah dan juga ulama yang lain berkata, hadanil fatayani, dua anak muda, pemuda yang masuk penjara ini, kana ahaduhuma khabbazan lil maliki wa sahibat ta'ami. Salah seorang daripadanya yakni tukang pembuat roti dan suka menghidang menyajikan makanan. Pelayan makananlah ni. Dia yang buatkan roti, yang dengan makanan, ia ni yang seorang. Wa kana tsani sakian lil malik. Dan yang kedua ini yakni yang menyediakan minuman. Sahibus syarabi. Yang seorang sahibut ta'ami, yang seorang sahibus syarabi. Seorang adalah yang bertugas menyediakan makanan kepada rajanya, orang besar Mesir itu. Yang seorang lagi yakni petugas yang akan menjaga minumannya. Ya, pelayanlah. Itu kata Qatadah. Lalu kenapa penguasa Mesir menjarakan dua pemuda ini? Adkhalahumal malikus sijna ghadaban alaihima. Penguasa Mesir menjarakan keduanya kerana marah ke atas keduanya, li'annahuma tahama bi khiyanatihi. Ini saya menyatakan pendapat ya Imam Qatadah. Karena kedua ini dituduh, disaki, hendak mengkhianati penguasa Mesir itu. Awak jadi pelayan tapi coba mengkhianati penguasa. Apa yang nak dilakukan? Yakni yang seorang ni jadi itu hendak membunuh si rajanya, penguasa Mesir, meletakkan racun. Itulah meracuni tuannya, oleh tuannya. Tak apalah, itu tafsiran atau fahaman yang diberikan oleh setengah mufasir tentang itu tadi. Tapi yang mustahil ialah hubungan persahabatan antara dua anak muda, dua banduan dengan Yusuf. Terjalin begitu tulus, punya kepercayaan yang sepenuhnya terhadap Yusuf. Wahai Yusuf, statusnya ya daripada di atas kertas sama saya banduan. Yang mempunyai diri dua pemuda itu pasti tahu, saya ini banduan, saya jahat, saya itu asal masuk penjara. Tapi macam mana boleh melihat Yusuf? Sama-sama banduan, tapi yang ini saya ingat memang tak semestinya di sini lah. Ini menarik nih.
Apa sebenarnya daya tarikan yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam sehingga kedua orang jahat pun mengakui kebaikannya? Allahu Akbar. Jika orang baik mengakui kebaikan orang baik, itu biasa. Orang baik lalu diakui kebaikannya oleh orang baik, itu biasa. Tapi kalau orang baik, kebaikannya diakui hatta oleh orang yang jahat, wah itu mana kebaikannya pasti luar biasa. Dan ini Yusuf. Yang mengakui kebaikan Yusuf, itu yakni banduan. Masa di luar yang mau kebahagiaan siapa? Perempuan yang mengerat-ngerat tangan jarinya. Tengok. Dari sini kalau upanya ibarat satu perlawanan lah. Imra'atul Aziz mana melawan semua orang. Dia bermati-matian meyakinkan orang lain, termasuk suaminya sendiri diperdayakannya. So, meyakini yang Yusuf ini adalah jahat, salah, patut dipenjara. Tapi semua orang yang pernah mengenali Yusuf, pernah kenal, dan sekarang dipenjara. Tak ada, Yusuf bukan jahat, dia sangat baik. Tengok. Orang jahat pun mengakui kebaikannya. Jadi di sini susah kita hendak membayangkan setinggi apa level kebaikan Yusuf ini. Jika orang jahat pun mengakui ia baik. Sebab yang orang jahat ni susah sekali nak. Allahu Akbar. Walamma dakhala hadhanil fatayani ila sijni. Ini saya kutip sedikit tafsir Ibnu Katsir. Tatkala Yusuf atau sebelumnya saya bacakan ya. Wa kana Yusuf alaihissalam qad istahara fi sijni bil judi wal amanah. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Adalah Yusuf alaihissalam semasa dalam penjara. Yalah kalau kita gunakan pendapat yang agak lama tadi kan, dalam penjara sampai 12 tahun, wah lama lah tu. 11 tahun. Walaupun ada yang kata 6 bulan saja. Ketika Yusuf di dalam penjara telah terkenal kedermawanannya, sikap amanahnya, sidqul hadis, jujur ucapannya. Semua mengakui ini pemuda yang sangat dermawan, suka tolong orang, dia amanah, tak pernah khianat, jujur dalam persahabatan. Cakapnya boleh dipegangi. Kalau lah, kalau merah-merah lah. Wa husnus sumti wa kathratul ibadah. Dan dia banyak diam. Dia banyak diam. Lebih banyak ibadah. Maknanya masanya lebih banyak digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Wah, di penjara tu. Apakah itu berlakon? Tidak. Itu tidak berlakon, nanti kita tunjukkan. Ya, mana tahu ada banduan berlakon di luar jahat, di penjara dalam sehari, sebulan, 2. Bila warden tengok seperti baik aja. Sebab kalau kan bila berkelakuan baik, panduan ini akan segera dikeluarkan sebelum tempoh hukumannya tamat. Bukan begitu. Wa ma'rifatut ta'bir wal ihsan ila halis sini wa iyadatan maradi wa qiyamihun. Ini. Bila ada kawan sepenjara sakit, Yusuflah yang pertama sekali menziarahinya. Bila ada kawan sepenjara pula susah, Yusuflah yang pertama datang menawarkan pertolongannya. Dan itu bukan dilakukan sekali dua, selama dia berjalan. Patutlah kawan sepenjara yang banduan yang pasti melakukan kesalahan. Sebab itu dia dihukum mengakui. Inna lanaraka. Jika ya, yang pengakuan banduan akan kebaikan Yusuf ini bukan permintaan Yusuf. Itu ikhlas dari mereka.
Sebab kan ada orang yang sekalian ingin diakui sebagai orang baik, ingin diakui sebagai orang dermawan, itu minta pengakuan. Pengakuan ini diberikan oleh orang lain secara sukarela. Yusuf tidak minta apa-apa. Tidak minta pengakuan, diberi pengakuan tak apa. Dan itu mulia. Itu mulia. Maknanya mereka mengatakan jujur dan itu rahmat Allah kepada Yusuf. Itu ganjaran awal Allah kepada Yusuf. Lainlah kalau pengakuan baik orang lain kepadanya itu dia yang minta-minta, dia saya berusaha untuk diketahui kebaikannya, untuk itu lain cerita. Ya, boleh jadi itu riak, boleh jadi sum'ah. Sekarang kan banyak sum'ah sekalian. Saja supaya punya kredit dalam pandangan orang. Hebatlah. Memang disengajakan. Ingat, dan ini Allah tahu. Allah tahu apa niat seseorang. Dia buat itu betul-betulkah? Kalau nanti orang mengakui kebaikannya, betulkah itu? Genuine pengakuan mereka, ikhlas, atau jangan-jangan itu hasil usaha dia untuk mempengaruhi orang lain agar mengakui yang dirinya hebat, itu hebat. Allah Maha tahu. So itu di sini kalimatnya tengok. Muhsinin. Orang yang punya sifat ihsan. Dan dalam agama kita diajar apa itu ihsan. Ihsan yakni kata Nabi, anta budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. So dia buat baik semata-mata dia. Tak kisah orang pandang ke tak pandang, orang nampak ke tak nampak, orang akui tak akui, itu urusan mereka. Aku hanya melakukan semua ini. Nih. Aku tahu dia yang menilainya. Sudah. Itu bisa jadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau orang dermawan, lalu dapat pujian orang lain, salah atau tidak? Tidak salah. Dengan syarat, pujian orang lain itu memang datang dari hati mereka, bukan karena usaha yang dermawan untuk mempengaruhi mereka agar memuji mereka. Dan itu Allah tahu ya, sebab itu bab ihsan. Kita buat sesuatu seakan-akan nampak Allah. Kalau tidak, yakin Allah sedang melihat kita. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam setiap kerja, ibadah, amal, apa kata Allah? Sudah. Bila Allah kata teruskan, teruskan. Bila Allah suka, teruskan. Sudah. Nanti orang lain macam mana? Tak tahu. Orang lain tak pulang. Orang ni suka ke tak suka, itu urusan dia. Yang penting Allah suka, terus sudah. Ini Allah tak suka, saya berhenti. Tapi kalau ya, ini betul Allah suka, tapi kalau aku buat nanti orang lain suka tak suka. Itu belum ihsan. Masih mengambil kata orang. Nama aku nanti meletup kata meletup. Jangan, Allah tahu bab ini. Subhanallah. Sebab itulah akhirnya ta'allafa bihi wa habbahu hubban syadidan. Keduanya tiba-tiba menjadi merasa nyaman, merasa tenang, merasa lembut, mesra dengan Yusuf, menyayangi Yusuf, hubban syadidan, dengan rasa sayang yang mendalam. Wa qala lahu, keduanya berkata pada Yusuf, ini dalam tafsirnya ya, wallahi laqad ahbabnaka hubban zaida. Demi Allah wahai Yusuf, sungguh kami mencintai engkau berdua, mencintai engkau Yusuf dengan cinta yang sangat-sangat mendalam. Qala, jawab Yusuf apa? Barakallahu fikuma. Barakallahu. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati, memberi keberkatan pada kamu berdua. Ini rupa-rupanya ya. Kalau ada orang menzahirkan kesukaannya pada kita, menzahirkan sayang pada kita, jawablah sajalah barakallahu fikuma.
Tapi Yusuf jadi naik takut. Orang itu menzahirkan rasa sukanya, hormatnya, merasa nyaman bergaul dengan Yusuf. Yusuf tiba-tiba malah timbul rasa takut. Karena ini berikan pengalaman begini. Innahu ma ahabbani ahadun illa dakhala ala man alayya min mahabbatihi darar. Innahu ma ahabbani ahad illa dakhala alayya min mahabbatihi darar. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyukai aku, menyayangi aku, melainkan akan menimpa diriku dari sebab sayangnya orang itu pada aku kesusahan. Bahasa mudah. Tidak ada seorang pun yang menyayangi aku, melainkan akibatnya aku jadi susah. Pelik tak pelik ni bunyi dia. Bila kita disayangi oleh ramai orang, kan kita jadi senang sebetulnya. Jadi senang. Tapi Yusuf mengaku tidak. Setiap kali ada orang menyayangi aku, justru kasih sayang orang itu pada aku itulah yang menyebabkan aku tertimpa kesusahan. Jadi sudah, ini tambah lagi satu nih. Awak menyayangi aku, maknanya aku sekejap lagi ada dapat susah lagi. Lah Yusuf sebut, ahabatni ammati fadakhala alayya darar bisababiha. Dahulu, masa aku masih kanak-kanak, duduk dengan keluarga aku disayangi oleh makcikku belah ayah. Ammah itu makcik belah ayah. Jadi adik-beradik perempuan belah bapa. Nabi Yusuf punya ayah namanya Yakub kan? Punya Yakub. Yakub ni punya adik perempuan. Nama adik perempuan Yakub, nama dia Fa'iqah. Fa'iqah binti Yakub bin Ibrahim. Ayah Nabi Yakub bin Ishak. Ni Fa'iqah bin Yakub. Fa'iqah binti Ishak, Fa'iqah binti Ishak bin Ibrahim. Ayah Nabi Yusuf, Yakub bin Ishak. Jadi Fa'iqah dengan Yakub ni adik-beradik lah. Sebab itu Nabi Yusuf dahulu, makcikku, nama dia Fa'iqah, menyukai aku. Tapi dengan sebab cintanya pada aku, dia tak nak berpisah dengan aku. Begitu maksudnya. Karena terlalu sayang dengan aku. Sehingga tak maulah aku ni berpisah dengannya. Tak mau aku keluar daripada rumahnya. Ibarat begitulah. Karena sangat cinta. Wal aku ni ada ayah. Ada keluarga. Lalu makcikku ni buat siasat. Buat satu tipu hilah. Ringkas cerita, kan ceritanya agak panjang, yang masih dalam sirah. Jadi saya ringkaskan saja kesimpulannya. Aku dituduh mencuri. Oleh makcikku sendiri. Dan keluarganya. Sehingga sebagai hukuman, aku tidak boleh keluar rumah, meninggalkan rumah makcikku. Aku ditahan di situ. Limuddati arba'i sinin. Selama 4 tahun aku tak boleh keluar rumah, maknanya wah tujuannya karena terlalu sayang, Fa'iqah terlalu sayang kepada Yusuf masih kecil, dan tak rela, tak sampai hati, tak nak Yusuf ini meninggalkan dia, meninggalkan rumahnya, pindah ke rumah lain. Macam mana cara nak mengikat ini? Ya, dituduh mencuri lah. Setelah dituduh mencuri, ya sebagai hukumannya
Hukumannya, kamu mesti duduk dengan makcik selama 4 tahun. Yusuf kata, itulah kes pertama. Setiap orang yang menyayangi aku, pastilah akan menemukan kesusahan kepada aku, bukan kepada orang itu. Kepada orang itu. Itu yang pertama. Wa habbani abbi fa'udhitu bisababihi. Yang kedua, kedua kawanku di penjara. Dahulu ayahku ni sangat menyayangi aku. Masa aku kecil. Maklum, ibuku telah meninggal. Jadi aku tidak mendapatkan kasih sayang pada ibuku. Maka ayahku memberikan kasih sayang pada aku melebihi daripada abang-abangku yang lain mak dengan aku.